Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pondok Pesantren Manbaul Hasanah yang ada di Kabupaten Indramayu, Kecamatan Gabus Wetan. Alamatnya di bawah saya ini ya. Di bawah saya ini supaya bisa mengenali atau bisa mencari posisi atau untuk memudahkan jikalau ada orang tua yang ingin memondokkan anaknya dan juga mau menyekolahkan anaknya. Di sini kebetulan ada MTS-nya, ada SMK-nya. Jadi silahkan kepada para tulab wa tulabah yang ingin mondok dan juga sekolah sekalian datang ke Kabupaten Indramayu yang alamatnya udah disebutkan tadi. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa melihat video selanjutnya. Jangan lupa ya untuk di-subscribe. Subscribe itu gratis, gak ada ruginya, malah termasuk ke dalam idhorus surur, memberi suatu kebahagiaan, kesenangan untuk orang lain. Nah gitu ya. Nah, untuk mengisi atau mengiklankan sebagian pelajaran dari Pondok Pesantren Manbaul Hasanah, diantaranya ya kita akan belajar ilmu tasawuf. Nah, saya akan memperkenalkan dengan kitab hikam aja ya. Kitab hikam. Nah, kitab hikam. Di sini kita akan melihat di juz 2 ya, juz 2 halaman 49. Di sini cerita Ibnu Athaillah memberi keterangan seperti al-ilmu, adapun ilmu, al-ilmun nafi', adapun ilmu yang bermanfaat, huwa itu adapun ilmu yang bermanfaat, aladi yang basi itu yang bisa menjadi leluasa gitu lah ya, jembar pisodri di dalam hati, apa si'a'uhu cahayanya itu alladhi wayan kasifu dan menerima terbuka bihi dengan itu alladhi anil qalbi di dalam hati, apa qona'uhu tutupnya itu hati. Di sini diceritakan bahwa ilmu yang bermanfaat itu yang menjadi suatu keleluasaan di dalam dada. Maksudnya ilmu yang bisa menghilangkan sifat-sifat yang jelek, itu ilmu yang bermanfaat, yang bercahaya seperti itu. Seperti sombong, ngesok, dirinya udah punya segalanya, mobil, tempat tinggal, perusahaan, sehingga dalam memutuskan suatu perkara tuh seenaknya, bahkan dalam suatu kesepakatan yang tadinya bisa dibatalin juga jadi susah untuk ngebatalinnya tuh. Karena apa? Yang ngesok gitu, mentang-mentang misalkan atasan, kalian mah bawahan, enak aja kamu memutuskan yang udah disepakati sama kita. Ya kata siapa? Gak boleh, gak bisa. Ya memang bisa, berhak untuk diputuskan, untuk membatalkan, kecuali kalau misalkan toh ternyata dianya nggak ngelaksanain, ya mungkin itu dia tuh khianat dengan kesepakatan. Nah ini mah kalau orangnya juga ngobrol, nah begitu ya, itu ilmu yang bermanfaat. Terus wayan kasifu bihi al qalbu qanaah, dan yang bisa membuka bisa membuka rasa setelah misalkan kok udah bersih hatinya dari sifat sombong, ngesok, ya sehingga tidak
terbuka rasa yang lainnya tuh, seperti timbulnya keyakinan akan adanya Allah Subhanahu wa taala, akan adanya penentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Dan selanjutnya Ibnu Athaillah menjelaskan khairul ilmi makanat al khosyatu ma'ah. Khairul ilmi makanat al khosyatu ma'ah. Khairul ilmi adapun bagusnya ilmu yaitu ilmu kanat yang terbukti apa al khosyatu takut ma'ahu serta beserta itu ilmu. Sebagus-bagusnya ilmu itu ilmu yang disertai rasa takut. Nah, begitu. Ilmu yang disertai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam membuat sesuatu keputusan tuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang dihadapinya siapa, orang yang berbuat jahat, misalkan orang yang berbuat dosa, banyak dosanya, apalagi kalau misalkan orangnya tuh udah meminta maaf, begitu kan, orang yang sudah meminta maaf, pada suatu kesepakatan mau dibatalin tuh jadi nggak bisa. Karena apa? Ya nggak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan takut mah, dia tuh kalau misalkan suatu aturan yang masih bisa untuk dibatalin, ya tidak akan menutup kemungkinan, atau karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang dihadapinya itu orang bawahannya, ya pasti dia tuh mengikuti aturan Allah, ya diantaranya pasti mengabulkan. Oh ya udah, itulah kalau seperti itu mah. Apalagi kalau sebelumnya ada bahasa, mungkin sekarang mah kalau ketika dalam kesepakatannya tuh, mungkin sekarang mah kamu tuh tidak bisa diterima, siapa tahu nanti ke depan kamu bisa. Nah, ternyata omongan itu tuh terbukti. Pas ketika menjalankan suatu kesepakatannya ada perubahan. Pas ada perubahannya, mengajukan untuk dibatalannya ternyata ditolak. Nah, itu salah satu karena dia itu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memandang yang dihadapinya kecil, orangnya penuh dosa, memalukan, bahkan katanya misalkan mencemarkan nama baik. Mencemarkan nama baik, naudzubillahi min dzalik. Mencemarkan nama baik, ya Allahu akbar. Orang ya apakah bisa dibenarkan orang yang berbuat dosa terus dia itu bertobat dan meminta maaf terhadap orang yang telah didoliminya, itu menjadi suatu pencemaran nama baik gitu. Naudzubillah summa naudzubillah. Tobat wahai para atasan yang goblok seperti itu. Ya. Jangan mentang-mentang yang dihadapinya orang rendahan, orang yang orang yang penuh dengan dosa di pandangan kalian, belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngesok jadi orang tuh. Ya, goblok banget. Giliran misalkan kita tuh mempunyai anak buah. Ada anak buah berbuat dosa, meminta maaf. Disebutnya tuh mencemarkan nama baik, sehingga dia harus diasingkan, tidak bisa diterima apa kemauannya. Giliran yang lain berbuat dosa, contoh di dalam talimul mutalim atau di dalam kitab-kitab tasawuf yang lain, memakai celana baju ngetat itu sama dengan tidak memakai baju. Bayangin, sama dengan tidak memakai baju. Giliran anak-anak yang lainnya sepantaran, misalkan sepantaran saya masih kecil, pakai celana ngetat, banyak anak buah-buah ngetat, itu gak dosa apa?
Terus kalau misalkan itu dosa, apakah dia itu meminta maaf? Dan kalau misalkan dia meminta maaf, apakah kamu akan menganggap kalau dia itu telah mencemarkan nama baik? Jawab. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini mah ada orang yang berminta maaf, berbuat dosa terus meminta maaf, disebutnya mencemarkan nama baik. Tapi giliran yang lain memakai celana kecil, ngetat, celana panjang, padahal di dalam kitab tasawuf dianggapnya sama dengan tidak memakai baju, tidak meminta maaf, disebutnya tuh tidak mencemarkan nama baik. Padahal itu dengan begitu tuh, dengan mempunyai anak buah seperti itu tuh udah hancur posisi kamu tuh, udah hancur. Misal ini mah contoh ya, udah hancur. Kita sebagai pimpinan tuh, kita mempunyai suatu tempat misalkan, dengan melihat anak buah kamu seperti itu di jalanan memakai celana ngetat atau joget-joget begini, itu tuh udah menghancurkan. Itu yang sebenarnya yang telah mencoreng nama baik kamu tuh. Ya, ingat. Jangan salah kaprah, jangan salah menilai. Giliran orang yang meminta maaf, yang telah berdosa telah meminta maaf, disebutnya telah mencemarkan nama baik. Giliran orang yang berbuat dosa, padahal sama posisinya, misalkan kita tuh sebagai anak buah, dianggapnya baik. Naudzubillah summa naudzubillah. Atau bahkan tidak memakai tutup kepala sebagai gini. Itu tidak bisa dijadiin saksi kalau di dalam talimul muta'alim. Ingat, jangan kita gampang-gampang mengambil saksi dengan orang yang kayak begini misalkan. Ingat, orang kata talimul muta'alim, orang yang tidak punya pakai tutup kepalanya, itu tidak sah untuk dipakai saksi. Apalagi kalau misalkan dijadiin saksi pernikahan, bisa-bisa nikahnya kamu tuh nikah nggak sah. Terus gimana nanti selanjutnya? Bisa-bisa kamu tuh kalau misalkan hidup sekamar tuh jinah selamanya. Kamu seenak-enaknya mengatakan katanya orang yang meminta maaf telah mencemarkan nama baik, giliran orang yang kayak begini nggak pakai tutup kepala, pakai celana kecil, dianggapnya tuh tidak mencemarkan nama baik. Naudzubillah summa naudzubillah. Orang goblok seperti itu ya. Lihat ini kitabnya. Kalau misalkan tidak ada rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti sifatnya akan seperti itu. Salah menilai orang. Dicukupkan sekian, maaf kalau saya kasar bahasanya, ini sekedar untuk mencontohkan supaya kita tegas di dalam menilai seseorang gitu ya. Jadi tegasnya tuh mana yang baik, mana yang salah, nah gitu ya. Nah, untuk para ibu, para bapak yang ingin memondokkan anaknya, silahkan datang ke alamat ini ya. Di sini ada Pondok Pesantren Manbaul Hasanah yang dipimpin oleh Haji Maria Susilawati Insinyur dan Kiai Haji Muhammad SAG MM. Ya, jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa melihat video-video selanjutnya. Ya, mohon maaf jika ada kata-kata yang yang sedikit kasar atau yang sedikit nada tinggi, mohon maaf. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung seseorang, tapi ini mah untuk berbagi ilmu, gimana caranya kita supaya bisa melihat seseorang dengan baik. Ada bahasa ada hadis latang dur man qala walakin tangdur makila. Latang dur man qala walakin tangdur makila gitu. Jangan melihat orangnya, tapi lihatlah apa yang diucapkannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.